Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Sahabat cerdas, jika air yang kita gunakan tidak memenuhi standar, tentu akan memberikan dampak yang tidak baik. Apa saja dampaknya? Untuk mengetahuinya, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Kita biasa mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman? Jika kita minum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Sahabat cerdas, berdasarkan jawaban tersebut, kita mengetahui bahwa kualitas air memengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Sahabat cerdas, untuk lebih mengetahui betapa pentingnya air bagi kehidupan di bumi, mari kita baca bacaan berikut ini. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang. Padahal, jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih, yaitu sebagai berikut. Pertama, menghemat penggunaan air. Kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah.
Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Faktor-faktor berikut menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Pertama, cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Kedua, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Akibat kekurangan air bersih antara lain, kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, dan banyak hewan mati. Keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih antara lain, menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, dan menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Sahabat cerdas, air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar ini. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada Kakek Bangau. Merasa iba, maka Kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, Kakek Bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Sahabat cerdas, gambar tersebut mendukung cerita. Hal ini terlihat jelas dengan narasi maupun dialog pada gambar yang didukung oleh gambar. Gambar sudah selaras dan sesuai dengan narasi yang disampaikan. Latar dari cerita juga digambarkan dengan baik, yaitu kondisi sawah yang sedang kekeringan. Sahabat cerdas, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Berikut ini contoh gambar cerita yang berjudul Ikan dan Kak Diko. Sahabat cerdas, berdasarkan dua contoh gambar cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri karya gambar cerita adalah sebagai berikut. Pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Sahabat cerdas, selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua itu sudah kamu pelajari pada tema 6. Masih ingatkah kamu? Mari kita pelajari kembali. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja.
kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 8, subtema 3, dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.